Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Hello Mutiara. Kalian makasih banyak udah mampir ke channel YouTube aku. Tonton sampai selesai, jangan di skip ya. Dan like dulu videonya dan komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini aku bakalan ngebahas tentang acne pore skin. Kenapa aku bisa ngebahas acne pore skin? Sebenarnya aku adalah tipe acne pore skin atau tidak. Jadi aku pernah daftar kerja di Fair and Lovely. Itu kerjanya kontrak selama 1 bulan. Jadi dulu itu aku adalah MUA, sambil nunggu aku wisuda. Ya udah, mendingan aku ngambil kerjaan tersebut. Jadi aku lulus itu Juni kalau nggak salah, Juli. Terus Septembernya harus wisuda. Punya waktu jarak 1 bulan, akhirnya aku direkrut dari Fair and Lovely untuk menjadi beauty expert atau beauty enthusiast daripada si Fair and Lovely, kayak gitu ceritanya. Nah, jadi waktu aku di Fair and Lovely itu menjadi beauty expert, aku tuh diajarin berturut-turut tentang ada 2 hal aku diajarin sana, itu adalah tentang acne dan satu lagi tentang whitening. Dan aku mau ngebahas di sini tentang acne. Jadi video ini tuh buat kalian yang mungkin lagi berjuang dengan acne skin. Nah, acne skin ini yaitu punya genetiknya ada 3. Kita ambil aja range-nya ada 3. Itu genetik pertama itu adalah genetik yang nggak jarang banget berjerawat. Jadi dia itu pakai produk apa aja tuh cocok. Pakai produk apa aja tuh nggak akan namanya breakout atau namanya berjerawat. Nah, kalau genetik yang kedua itu adalah genetik yang kalau misalnya dia itu nggak cocok sama produknya, atau nggak, dia tuh kayak gimana ya, pakai produk terus dia ngerasa nggak cocok kulitnya, itu bakalan jerawatan dengan rentan waktu yang cukup lama. Jadi misalnya kamu pakai produk ini seminggu gitu ya, itu nggak apa-apa, tapi setelah seminggu itu bakalan lebih kelihatan kamu itu nggak cocok dengan produknya. Misalnya kamu terlalu banyak stres, terus banyak banget makan berminyak dan lain-lain, itu bakalan menyebabin namanya jerawatan. Dan masuk ketiga yaitu adalah si yang paling gampang berjerawatan. Jadi genetik yang ketiga ini adalah mudah sekali berjerawat. Misal nih, kalian pakai produk 1 hari aja, pakai produk yang nggak cocok di kulit kalian, itu langsung efeknya langsung kelihatan gitu berapa hari kemudian. Nah, aku mau ngebahas tentang 1 dan 2 dan 3 ini satu persatu dengan detail ya. Nah, aku adalah tipe yang nomor 1, yaitu aku nggak mudah berjerawat. Aku pakai produk apa aja tuh kayaknya cocok-cocok aja. Nah, aku kan ngikutin Fair and Lovely ini tuh 10 hari ya. Jadi 10 SMA itu kita saling ngasih edukasi kepada SMA siswa-siswi untuk dia biasa rajin untuk merawat dirinya, terutama bagian wajah. Nah, kenapa sih sebenarnya edukasi itu dimulai dari SMA? Kenapa sebenarnya? Karena gini, kalau misalnya orang tua kalian misalnya sebagai orang tua melihat anaknya, atau enggak kalian tuh udah ngerasa sendiri kalau misalnya kalian adalah acne pore skin, biasanya kelihatan nih dari jangka SMP mau ke SMA. Biasanya kalian bakalan kelihatan jerawatan tuh jerawat banget, dan bekas jerawat kalian tuh bakalan jadi bopeng, bukan menjadi kayak langsung lurus lagi gitu, enggak, tapi itu bakalan jadi bintik hitam, atau enggak bakalan jadi bopeng. Nah, itu bakalan harus ditangani dengan proses yang serius. Nah, masuk usia 22 tahun itu, kalau misalnya kalian nggak segera menanganinya dengan baik, akibatnya apa? Akibatnya jerawatnya tuh bakalan tambah parah lagi, dan susah banget ngobatinnya. Karena apa? Karena kalian udah sebopeng, sewajah-wajah. Terutama kan bagian banyak tuh yang pipi ya, misalnya. Nah, kalau bagian pipi itu kelihatan banget kalian itu adalah dari produk, dari makanan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya daerah dahi itu biasanya pikiran, gitu. Nah, setelah aku survei, karena aku masuk di Fair and Lovely ini, aku survei 10 orang daripada siswa-siswi di sana. Itu memang mereka itu adalah pernah 30 ya, berarti 75% itu pernah ke klinik. Dan di klinik itu mereka malah direkomendasikan kepada dokter. Dokternya itu menangani facial. Jadi awalnya dia itu bopeng, itu biasanya 30 orang ini menyatakan bahwa dia pernah perawatan di sebuah klinik kecantikan, dan dia itu menggunakan facial gitu, perawatnya facial. Nah,
Akibatnya apa? Akibatnya jerawat yang sebenarnya bisa ditangani hilang sendirinya jika kita menanganinya dengan baik. Sedangkan kita melakukan tindakan yang dia meletet kalau misalnya keluar cairannya dan itu belum belum matang gitu ya, katakanlah ya. Itu tuh bakalan bikin ngelukain epidermis kalian yang paling luar. Akibatnya dia akan membentuk sebuah benjolan kecil, lekukan kecil yang dinamakan bopeng gitu. Nah, aku mau ngomongin tentang genetik pertama dan genetik kedua. Nah, jadi tentang genetik ketiga nanti aku bakalan coba bikin videonya lebih lengkap lagi. Jadi, aku tuh orangnya suka banget make up. Ada orang yang setelah make up terlalu tebal atau nggak cocok sama produk make upnya, itu bakalan lebih ke jerawatan. Nah, aku tuh punya step-step gimana caranya buat ngebersihin wajah biar lebih tuntas lagi. Jadi mau tahu caranya gimana? Let's go! Nah, di depan aku udah ada beberapa produk yang bisa ngerti gitu loh. Jadi cara ngebersihin gentle, namanya juga gentle. Ini bukan facial wash ya. Jadi ini tuh bisa dilakukan sebelum facial wash atau setelah facial wash. Biasanya dua ini, kalau facial wash itu kalian cuma pakai facial wash, itu tuh nggak akan ngangkat kotoran daripada sisa-sisa kotoran di kulit kalian. Jadi itu facial wash itu lebih kepada dia tuh hanya mengangkat epidermis terluar, belum sampai epidermis ke dalam. Jadi biasanya setelah aku make up, aku mau ngebersihin, biasanya aku pakai si Safi ini. Si Safi ini tuh gentle banget. Ini harganya 90 ribuan di Shopee. Ini tuh bener-bener kelihatan banget kamu tuh bersih banget pakai ini. Bahkan aku pernah ya pakai 10 menit aku pakai ini, terus aku sambil kusap-kusap, komedo di tempat aku tuh, di tempat hidung aku tuh berkurang banget, dan kayak kelihatan gitu putih-putih komedo di Oke, next, setelah aku pakai ini, biasanya si Safi ini yang makeup remover, biasanya aku lanjut pakai si Nivea. Nivea ini bisa pakai Nivea mana aja. Aku udah sampai mau habis, jadi biasanya tuh pakai Nivea yang warna hitam atau enggak ini, atau enggak yang warnanya pink. Dan aku kebetulan lagi Jogja, aku punya yang ini. Tapi aku tuh punya tiga-tiganya, dan kebetulan aku di Jogja, aku hanya bawa si dia ini karena dia tuh bener-bener micellar water yang bagus. Aku saranin kalau pakai ini tuh kalian pakainya kapas, jadi biar lebih bersih. Nah, biasain juga aku tuh biasanya pakai masker yang maskernya tuh bentuknya agak ke scrub gitu biar daerah-daerah kulitnya tuh bersih. Biasanya aku pakai si Mint Gentle Scrub. Ini dari Satu Deluxe. Ini memang untuk acne pore skin. Jadi biar kalian gak gampang jerawatan. Tubnya lumayan besar dan aku tuh udah pakai sampai habis tuh. Aku udah pakai sebanyak ini, padahal ini full. Udah mau habis dan aku mau order lagi. Bentuknya tuh mint gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau berjerawat pakai ini tuh langsung kelihatan banget efeknya. Jerawatnya bakalan lebih kering, cepet banget, dan gak ngilangin bekas tentunya. Aku pakai ini lumayan sih noda hitam aku kan gak ada jerawat ya, tapi punya noda hitam. Tuh lumayan banget sih, ngebantu banget pakai ini. Nah, setelah biasanya aku pakai masker dan dibilas, biasanya aku tuh pakai si Neogen ini. Neogen ini tuh dari Calendula, itu bersih banget. Itu dia teksturnya itu dia agak-agak, jadi kalau misalnya kita ada agak buihnya dikit, tapi nggak masalah kalau dia ada buihnya juga. Terus kita diemin tuh buihnya bakalan hilang sendiri. Biasanya aku tetap pakai kapas buat ngebersihin, pakai si Neogen ini. Neogen ini juga punya padnya, dan aku juga pakai padnya, tapi padnya itu juga ada yang Acne Skin warnanya hijau kalau nggak salah, tapi aku nggak pakai si warna hijau, aku pakai warnanya si kuning buat mencerahkan dari Neogen gitu. Nah, karena kita ngomongin triple dan double cleansing, jadi aku saranin juga kalian pakai si Agenes ini. Aku juga pakai Agenes ini sebagai buat, walaupun aku bukan genetik yang gampang berjerawat, tapi alangkah lebih baiknya untuk kalian tetap ngerawat kulit kalian dari bebas berjerawat. Aku biasa pakai si ini juga, jadi pakai kapas juga, atau nggak pakai tangan juga bisa, asalkan tangan kalian harus bersih. Percuma juga kalau misalnya tangan kalian nggak bersih, dengan kalian pakai ini tuh bakalan percuma, produknya nggak akan resep dengan baik di muka kalian. Dan finally ini yang terakhir, yaitu adalah aku biasanya pakai si ini.
Ini tuh lebih untuk menyegarkan wajah, untuk ngebersihin wajah kalian sebelum pakai makeup atau enggak sebelum kalian pakai skincare. Jadi tuh cairannya tuh, semprotannya tuh soft banget gitu loh, soft banget, bener-bener soft banget. Ini tuh ngebikin seger ya, satu ngebikin seger wajah, lebih siap wajah juga untuk di make upin atau nggak di skincarein. Jadi aku rekomendasi banget pakai ini. Nah, udah semua selesai tentang kita ngomongin double cleansing untuk jerawat. Jadi next video aku bakalan bikin tentang perjalanan acne skin atau enggak. Jadi aku tuh 50 orang itu aku tuh kasih ke WA ke orang-orang mereka, dan mereka tuh bebas curhat dengan aku gitu kan. Jadi aku bakalan curhatin ke kalian bahwa curhatan mereka tuh kayak sedih banget punya acne skin. Jadi kadang ada orang yang liatin mukanya dengan aneh, terus ada dia tuh udah pakai produk sampai ngabisin jutaan dan lain sebagainya. Jadi next bakalan aku bikin video tentang acne skin. Bye bye, thank you so much yang udah pada nonton. Oke, sekali lagi aku ngingetin jangan lupa videonya ini di like kalau kamu suka, komen di bawah buat aku bikin video apa next selanjutnya, dan juga subscribe channel YouTube aku karena biar aku lebih semangat untuk bikin konten ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Bye bye.